dengan if alala. Nah, ini bisa dihapus. Ya, if an lala dengan if alala. Ini nambahnya 2 huruf. Udah beres. Bab 1 teh berakhir di sini. Sulasi rubai, ingat rubai itu 4. Kan 4 huruf, lihat. Fa'lala. Biasa kan fa'ala. Kalau fa'ala namanya sulasi. Ada 3. Ini namanya 3 sulasi. Sulasi. Kalau yang ini rubai, rubai. Fa'lala. Nah, itu kan aslinya. Dalam Quran sering kita mendengar ini. Waswasa, yuwaswisu. Ada dalam Quran yuwaswisu? Sebutkan. Alladzi yuwaswisu. Zalzala, yuzalzilu. Mana zalzala? Oh, di halaman 6 lihat. Halaman 6. Nah, zalzala. Terus yuzalzilu. Zalzalatan. Kan ada nama surah zalzalatan, kan ada ya? Sama alif lam az-zalzala. Az-zalzala. Kenapa disebut az-zalzala? Masdar dari zulzila. Zulzila yang mana? Fu'lila yufa'lalu. Oh, berarti majhul. Zulzila yuzalzalu. Zulzilat. Tuh kan? Berarti itu dirubai. Ya, dirubai. Walaili idza as. Tuh kan? Asa yu'asisu asatan wa asan mu'asisun dan sebagainya. Jadi ini yang akan kita bahas ke depannya. Sekarang masih dalam tahap kontrak dirosah, kontrak belajar ya. Jadi jam 8 itu kita mulanya dari ini. Dari sini. Dan nanti di Sabtu depan kita mulai di halaman 94 di sini. Rubai mujarod. Nah, ini rubai mujarod. Halaman 94 yang di sini, kitab ini. Ya, kitab yang ini kita gunakan sekarang. Untuk apa? Untuk tasrif huruf. Ini jadi dijelaskan fa'lala, fa'lala, fa'lalu, fa'lalat, fa'lalata, fa'lal, na, fa'lal, ta, fa'lal, tuma, fa'lal, dum, fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna, fa'laltu. Kan sama itu. Asal kuat di tasrif awal, fa'ala yaf'ulu. Kuat di situ mudah ke sini. Tapi kalau lemah di situ pasti ngojot ka dieuna. Nah, nanti dengan tasrifan yang lainnya tuh kan. Terus nanti ke bab ini fa'lala. Jadi satu pertemuan satu bab ya. Satu pertemuan satu bab. Nanti dengan mauzun. Seperti tadi waswasa, zalzala, dahroja. Nah, itu kan di sini babnya. Ada. Nah, adapun ke sini, nah ini tambahan. Nanti ada. Berarti setiap Sabtu itu hafalkan yang tadi disebutkan. Mazid, mujarod dan mazid. Terus tapi yang tasib usul semuanya kecuali bab 1. Kalau bab 1 fa'ala yaf'ulu dengan furu semuanya. Saling setor. Mungkin setengah jam itu ya. Setengah jam. Nah, nanti sisanya sampai jam 9 kita belajar beres sorob, baru jam kedua belajar nahu. Jadi yang pertama sorob dulu. Nah, baru yang kedua nahu. Nahu yang bagaimana? Nah, kita langsung ke sini. Kitab Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah atau Ajurumiyah.
atau bahasa Sunda Jurumiyah. Jadi kita langsung kajian nahwu ini adalah kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah orang Sunda katakan, tapi matan. Kita belajar matan. Naon matan teh? Isinya saja, tidak gunakan syarah. Tidak kita gunakan syarah. Caranya nanti saya yang lebih mensyarahnya, yang lebih mudah. Karena kita masih mutawasid. Tapi mohon maaf kalau belajar nahwu ajurumiyah jadi kembali ke nol. Dan naonnya? Jadi engke teh kieu belajar teh kata. Gabungan kata jadi kalimat. Kalimat ada 3. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kata ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim ini tandanya, fi'il huruf ini tandanya. Teu naonnya kembali deui nya. Ini kembali ke awal. Teu naonnya. Ya, baik. Nanti kita ke kajian nahwunya gunakan yang ajurumiyah yang ini. Dari mulai jam 9 sampai 9.50 ya, 50 menit. Nanti jam 10-nya langsung masuk ke kasab muntahi. Tapi kalau ikhwan akhwat akhirnya Ustaz pameng badai hadiah we sampai jam 12 mau gabung ke muntahi sebagai mustami, mangga. Tidak ada yang menghalang. Orang muntahi ingin ke mutawasid, mangga gitu. Kalau ke mubtadi tidak dianjurkan ya. Kecuali kalau merasa saya ingin di mubtadi saja. Istifadahnya istifadah itu mengambil faidah ilmu, barangkali ada ilmu yang baru ingin gabung, sadayana we mangga gitu. Tapi tetap posisi di mana gitu ya. Posisi di mana kelas aslinya kita. Misal sekarang di mutawasid jam 8. Nanti ini jam 10, ini jam 1. Mau pulang jam 8 sampai asar. Kalau mau silahkan. Karena beda ya. Beda bahasan. Beda level. Kalau muntahi yang ini semuanya sudah berakhir. Jadi mubtadi, mutawasid nanti berakhir di sini. Jadi muntahi mah sudah kedepannya kajiannya turos. Belajar mustalah hadis, usul fikih kedepannya. Tapi ini karena belum beres, jadi belajar masih nahwu sorof sama yang ini. Ini targetnya bukan nahwu sorof. Muntahi jam 10 nanti. Itu belajarnya fikih, usul fikih, Quran, tafsir, hadis, mustalah hadis, balaghah adanya di sini, di muntahi. Tapi bertahap. Maka lalui dulu yang mutawasid. Ini 1 tahun insya Allah. 1 tahun ya belajarnya. Kalaupun lebih kita lebihkan, nanti dilihat ini. Kalau sudah mahir langsung ke kitab. Nah ini kitab full yang ini ya. Nah jadi ikhwan akhwat di mutawasid itu insya Allah mudah. Kenapa? Karena kita belajar sorof yang ahasan di ininya jilid 2. Sorof jam pertama. Jilid 2 itu sudah ke mu'tal. Apa itu mu'tal? Fi'il yang mu'tal? Fi'il yang ada huruf illah. Ada huruf illah, ada alif, ada wawu, ada iya. Nah, ini yang beratnya di sini. Yang jilid 2 dilalui. Yang muntahi juga belum sebetulnya. Tapi karena sedang mau menuju ke sana jadi mungkin agak bareng. Cuman bedanya untuk di mutawasid di kita yang bab-bab yang tadi jam pertama terus di murojaah. Terus di murojaah. Itu jam pertama sorof. Kalau kedua nahwu dan ajurumiyah yang itu pegang, yang dipegang itu ya. Dan nabung nanti kalau ada rois mau yang baru mau tetap manggawe dimusyawarahkan nanti sambil nabung ya. Mudah-mudahan bisa beli kitabnya di antara yang ini ajurumiyah. Bukan syarah. Jadi jangan gunakan syarah di mutawasid, tidak boleh. Ya, nanti bisa jadi bingung gitu baca syarahnya karena kan belum baca kitab. Saja cukup yang matan.
Nah, matannya itu yang dipegang, nah, itu matannya. Dan itu mudah. Nanti jam kedua kita akan baca bareng-bareng. Nah, itu yang harus kita pahami kenapa belajar di Nahu ambilnya Ajurumiyah, karena Ajurumiyah itu muqaddimah Nahwu, muqaddimah, pendahuluan, dasar. Dasar belajar ilmu Nahwu di situ. Biar nanti kita akan semakin paham karena tujuan akhir kita, ingat, tujuan akhir kita itu adalah bisa mengi'rab Al-Qur'an. Nah, ini tujuan akhirnya. I'rabul Qur'ani. Nanti kita bisa mengi'rab dengan metode yang biasa kita lakukan. I'rab Al-Qur'an. Mengi'rab tujuan akhirnya. Quran dan hadis. Nah, jadi ikhwan akhwat, kita insya Allah komitmenkan ya, jika tidak ada uzur syar'i, kita terus belajar. Kalau ada uzur syar'i berarti ada libur, kecuali nanti kalau Ramadan ya, Ramadan nanti disikapi bagusnya bagaimana, tergantung kesepakatan bersama kalau Ramadan. Tapi yang jelas Sabtu itu sudah, saya pribadi sudah menghilangkan seluruh kegiatan di luar. Kegiatan-kegiatan di luar tidak diterima. Biasanya Sabtu teh biasanya naon? Nikahkeun gitu ya. Biasa nikahkeun, healing gitu. Nah, kita sudah hilangkan itu karena kita sama-sama belajar ya di kita 3 kasab yang ini. Kasab itu kajian Sabtu. Kita masuk ke kajian Sabtu. Siapapun yang cinta bahasa Arab itu welcome ya. Siapapun yang cinta bahasa Arab silahkan gabung di antara 3 kelas ini. Tapi tanya diri, kalau kira-kira saya belum pernah belajar tongka muntahi, langsung ke mubtadi atau mutawasid. 2 saja yang itu. Kemudian kalau nantinya saya sudah pernah belajar mutawasid. Oh, saya dulu pernah pesantren waktu kecil, mutawasid saja. Jangan ragu. Kalau pernah dulu belajar. Kalau belum pernah tadi itu jam 1. Nah, iwan akhwat, sebagai muqaddimah awal ya. Ini dulu yang dibahas untuk sesi atau halaqah pertama. Untuk halaqah pertama kita fahamkan dulu, kita belajar adalah pembelajaran dari sorob dan nahwu. Kenapa sorob dulu? Karena sorob itu adalah kata, sedangkan nahwu kalimat. Jadi belajar kata dulu, kata demi kata, hanya di sorob. Tapi kebanyakan sorob itu hafalan. Adapun nahwu cukup fahami. Nanti belajar yang ini atau di selembar yang tadi itu cukup pahami. Nah, tambahan kalau ikhwan akhwat merasa ingin mensyarah kitab ini, di kita ada di Majelis Taklim Ajurumiyah itu tiap Jumat. Tiap Jumat itu syarah langsung. Jumat pada Jumat. Tapi belum sekarang, belum ada kitabnya. Kita syarahnya yang ini. Ini syarah Mukhtasar Jiddan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau wafat tahun 1304 Hijriah di satu abad yang silam. Ini digunakan di pondok pesantren salaf ya. Pondok pesantren salaf di Nahdlatul Ulama ini jadi rujukan utama kitab Mukhtasar Jiddan Syarah Ajurumiyah yang ini. Atau kalau yang suka mengi'rab, nah bisa gunakan ini. Kalau yang mengi'rab ini Syekh Al-Kafrawi, Syekh Hasan bin Ali Al-Kafrawi, sering disebut Syarah Al-Kafrawi. Ini mau mengi'rab, semuanya di-i'rab. Yang cinta i'rab ini bagus. Jadi semua matan Ajurumiyah itu di-i'rab, tidak ada tambahan-tambahan. Di-i'rabnya hungkul emang. Makanya bosan dia di awal begitu, di akhir begitu, terus saja. Tetapi bagi yang cinta insya Allah tidak bosan. Nah, kembali ke yang tadi, di kelas kita itu hanya belajar matan. Kita menelaah matannya. Dan ke depan siapkan rizki ya.
siapkan rizkinya, kita akan beli kitab Ajurumiyah yang matan, bukan yang syarah. Begitu. Baik, sebelum istirahat, ada yang mau ditanyakan? Kalau matan itu mudah, karena isi saja, paling nanti yang nerangkannya, yang nerangkan harus bisa menerangkan lebih mudah. Kalau syarah rumit, karena kitab. Jadi jangan dulu masuk ke kitab, karena kita baru masuk di mutawasid. Kalau kedepannya kalau sudah tamat matan, silahkan syarah, ikuti syarah. Banyak syarah, puluhan syarah Ajurumiyah. Yang di saya juga satu rak itu semuanya syarah Ajurumiyah. Satu rak. Kita mah baru satu kan ya, baru ini. Satu rak itu khusus syarah Ajurumiyah. Jadi jangan dulu ingin maju luhur, jangan ya. Udah saja ambil matan. Matan itu yang dipegang, itu matan. Al-kalamu huwa al-lafdu al-mufidu al-murakkabu bil wad'i. Kan itu cukup sederhana. Apa itu al-kalam? Al-lafdu lafad, al-murakkabu tersusun, kemudian al-mufidu sudah ada arti faidah, bil wad'i dengan wad'i. Nah, itu kan sederhana, udah itu saja dipelajari, jangan mengambil seluruh syarah. Udah cukup itu saja. Nanti guru yang akan menerangkan ini maksud dengan lafad, baru tulis gitu. Makanya penting jurumiyah yang begini, bukan yang buku kecil. Kalau buku kecil sulit untuk dicoret-coretnya. Ini kan lengkap, ini lengkap. Cuman sulit untuk mencari kitab yang ini. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita istirahat. Nanti kita masuk jam 9 pas. Insya Allah.